Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, perkenalkan nama saya Siti Rodatul Janah SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran kali ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi hak dan kewajiban. Adapun strategi diferensiasi yang saya gunakan yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas berdoa. Siap, teman-teman? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah anak-anak hari ini sudah berdoa dengan tertib. Mudah-mudahan dengan kegiatan berdoa pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Untuk selanjutnya, adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Hari ini masuk semuanya ya? Hari ini sehat? Sehat. Baik, biar semangat kita tetap semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat ya. Ya. Anak-anak, tadi siapa yang melaksanakan piket hari ini? Coba tunjuk jari yang melaksanakan piket hari ini. Ya. Alin hari ini melaksanakan piket? Ya, alhamdulillah. Melaksanakan piket ini termasuk apa ya anak-anak? Hak atau kewajiban kita sebagai siswa? Hak atau kewajiban? Tunjuk jari. Kewajiban, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dana. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau tadi melaksanakan piket berarti lingkupnya di mana? Kalau di rumah misalkan membantu ibu pagi-pagi sudah membantu menyapu halaman, berarti itu kegiatannya di mana? Di rumah atau di keluarga, ya. Baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini di kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, nanti anak-anak akan belajar tentang hak dan kewajiban, ya. Hak kita, baik hak siswa atau hak anak di rumah dan hak siswa saat di sekolah. Biar lebih semangat kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Nah, kita nyanyi jelas gak? Jelas ya. Ini adalah lagu perubahan dari lagu Beca. 1, 2, 3. Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah diperlakukan adil antar adik dan kakak, mendapat kasih sayang, membantu
kegiatan melihat video dan gambar, nanti anak-anak dapat menganalisis pelaksanaan hak di sekolah dan di rumah, ya, dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti anak-anak dapat menyajikan hasil analisis dari hasil diskusi yang sudah anak-anak lakukan bersama temanmu. Nanti dipresentasikan, bisa dipresentasikan, bisa nanti juga anak-anak boleh untuk menyampaikan hasilnya, bisa membuat poster ataupun membuat gambar. Anak-anak sudah siap? Are you ready? Baik, kalau sudah ready bisa disiapkan untuk bukunya, ya. Nah, anak-anak coba perhatikan untuk kegiatan kita hari ini, nanti anak-anak akan praktek model pembelajaran problem based learning. Apa? Problem based learning. Jadi ada 5 sintak yang harus anak-anak lalui, ya. Dimulai dari yang pertama adalah anak-anak mengidentifikasi masalah yang muncul dari video yang nanti akan kita tampilkan. Yang kedua, nanti anak-anak akan mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti dibuat dalam bentuk kelompok, secara kelompok, disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak, ya. Anak-anak ada yang suka menonton video, bisa tunjuk jari. Nah, ada yang suka mungkin dengan cara melihat gambar atau mungkin dengan membaca buku, ya. Nanti bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Nah, dari 5 sintak itu, terus nanti ada penyelidikan kelompok, ya. Kemudian menyajikan hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dari hasil diskusi yang anak-anak lakukan. Sudah siap, ya? Siap, ya. Baik, kalau sudah siap, anak-anak bisa sekarang berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya, ya. Berkumpul jadi satu. Nanti setelah itu akan guru siapkan untuk MKPD-nya. Monggo dibuat kelompok. Yang ini sebelah sini nggak apa-apa. Yang suka video sebelah sini. Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi video tersebut, permasalahan dari video tersebut itu apa yang muncul, ya? Nah, ini adalah sebuah tayangan video di mana ini tayangannya itu ditampilkan langsung. Nah, kemarin saat pandemi COVID-19, ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, ya, putus sekolah sehingga mereka itu kehilangan haknya dalam belajar di sekolah. Jadi mereka itu banyak yang mencari uang untuk bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian selain itu ada orang tuanya di masa pandemi kemarin itu terpaksa harus di PHK, ya. Nah, selanjutnya korbannya siapa di sini? Anak harus menggantikan posisi orang tuanya untuk mencari nafkah dengan berjualan. Anak-anak kalau melihat video ini empati tidak? Sedih tidak? Sedih, ya. Bayangkan kalau anak-anak berada di posisi seperti ini. Anak-anak apakah kuat? Belum tentu, ya. Iya. Ini melihat video ini saja rasanya kayak kasihan, ya.
usianya yang masih belia harusnya bersekolah, malah berdagang demi mencukupi kebutuhan. Nah, selanjutnya dari kasus ini, video ini, kemudian selanjutnya, nah ini juga dari gambar ini. Apa yang anak-anak lihat dari gambar ini? Ini namanya Joni. Joni ini yang lain itu sedang asik pakai seragam sekolah nih, bersekolah, dia malah apa? Iya, malah memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja dengan cara sebagai pensemir sepatu. Ya, berarti dia haknya harusnya apa? Belajar, harusnya adalah bersekolah, ya. Kewajiban yang dilakukan Doni apa kewajibannya harusnya dia? Menuntaskan pendidikan. Jangan hanya berhenti sampai di jenjang sekolah dan dasar. Ya, sekarang dituliskan di situ. Mulai dari yang pertama. Nah, ini. Hak anak yang tidak terpenuhi apa tadi? Hak anak harusnya anak apa? Bersekolah atau menuntut ilmu, ya. Nah, selanjutnya yang sebelah sini, iya. Kamu bisa melihat videonya. Ini video untuk bisa menjawab. Bisa lihat di sini. Ya. Nah, untuk yang belajarnya membaca, ini sudah dipersiapkan untuk belajar. Ya. Nanti anak-anak analisis pelaksanaan hak dan kewajiban baik yang di sekolah, yang berada di sekolah ataupun yang ada di rumah. Ayo. Apa yang kamu rasakan setelah melihat video gambar tersebut? Apa yang kamu rasakan? Kamu merasa apa? Ya, berempati atau merasa sedih, ya. Turut prihatin. Yo, lihat videonya pelaksanaan hak dan kewajibannya di sini. Hak anak apa yang tidak terpenuhi tadi? Harusnya anak ngapain itu? Ya, sekolah. Anak adalah menuntut ilmu, bersekolah. Ini dilepas dulu nggak apa-apa. Solusi apa yang bisa dilakukan? Apa yang kamu lakukan kira-kira ketika melihat permasalahan banyak anak yang putus sekolah? Bagaimana?
Waktu diskusi 20 menit ya. Ya. Iya. Ya kan apa? Ini ada di situ, ada semuanya ini. Ayo, anak-anak apa saja di sini? Anak-anak kewajiban anak apa? Kalau di rumah membantu. Ini di sekolah. Anak-anak di sekolah apa? Cepetin bisa. Trik gitu aja kalau gitu. Kamu ingat-ingat. Nih, anak-anak ada nih. Anak-anak mendapat identitas, memiliki kewarganegaraan, mendapat perlindungan, mendapat makanan, mendapat pendidikan. Ya. Jadi hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan seimbang ya. Agar kita bisa memperoleh haknya, maka kewajibannya harus dilakukan terlebih dahulu. Ya. Kewajiban di sekolah apa? Tadi mematuhi perintah siapa? Di bawahnya mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, mendapat makanan, ya. Ya, mendapat ibu sini. PKN-nya mana bukunya?
gambar bisa nanti dalam penyajiannya bentuknya gambar nih atau bentuknya bentuk. Itu kan kertasnya. Ini yang kelompok sini suka gambar ya, bisa dibentuk apa? Dibuat gambar. Ya. Bisa. Misalkan anak-anak di rumah, misalkan membantu anak-anak di rumah, misalkan kewajiban anak di rumah apa? Tadi digambarkan di sini. Bisa ditulis kewajiban anak di rumah. Gambar. Kamu suka gambar? Bisa dibuat dalam ya. Kelompok ini yang suka gambar ya. Jadi nanti kalau yang ini presentasi, yang kelompok ini adalah menyajikan gambar. Ya. Kalau sudah disajikan dalam bentuk gambar ya. Kalau sudah disajikan dalam bentuk gambar, dibuat gambar. Misalkan itu hak anak di rumah, ini kewajiban anak di sekolah. Atau gambar anak lagi ngapain aja di sini ya. Iya, dibaca boleh ya. Yo. Orang sang lihat yang bisa kan langsung kasih di gambar. Saudara suka menggambar? Tidak suka menggambar? Siapa suka gambar? Enggak. Bisa di itu kan apa? Pensilnya ya. Nanti dituliskan di situ hak anak. Bebas. Atau kamu buat bagian juga boleh mas. Hak anak di rumah pas saja kamu kembali gitu. Boleh tulisin kata-katanya. Tulisan boleh. Yuk. Itu di rumah, kalau di rumah apa di mana? Ya, boleh di situ. Ayo. Bebas aja, tulis apa aja, misalkan anak di rumah ngapain. Ditulis apa sebenarnya? Ini sudah? Kurang satu apa? Kewajiban anak
Ini sudah? Mana itu hasilnya? Ya. Dia kan enak. Untuk hasil diskusinya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita waktunya akan menyajikan hasil diskusi. Untuk yang mau menyajikan dalam bentuk presentasi kelompok merah. Yang biru nanti dalam bentuk poster. Sudah siap? Selesai? Ya. Kita persilakan untuk kelompok merah untuk maju ke depan untuk mempresentasikan diri, ya. Kelompok yang biru siap-siap menambahkan. Bila mana kelompok merah masih ada yang kurang. Kita beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu hak dan kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, menerima ilmu pengetahuan dari guru. Menerima ilmu dan pengetahuan dari guru. 2. Bertanya kepada Pak Guru. 3. Menjadi anak yang cerdas. Menjadi anak yang 4. cerdas. Memanfaatkan fasilitas sekolah. Ya. Sekarang kewajibannya. Kewajiban menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah. Betul tidak, kelompok biru? Betul. 2. Selalu hadir tepat waktu di sekolah. Selalu hadir tepat waktu di sekolah. Jadi tidak boleh terlambat ya datangnya. 3. Perilaku sopan dan pada warga sekolah. Terus Mengikuti seluruh pelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Itulah hak dan kewajiban anak di sekolah. Yang kedua, kami akan mempresentasikan hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama, Mendapatkan makanan dan minuman. kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. 3. Mendapatkan kasih sayang. 4. Mendapatkan perawatan dari orang tua. Kewajiban, Membersihkan rumah. 2. Membantu orang tua. Menjalankan aturan keluarga. Mendapatkan uang saku sekolah. Mendapatkan uang saku sekolah.
dalam video tersebut. Ayo. Apa yang kamu rasakan setelah melihat video dan gambar tersebut? Berempati, sedih, dan kasihan. Berempati, sedih, dan kasihan ya. Hak anak apa yang tidak terpenuhi? Belum menuntaskan pendidikan sekolah dasar. Belum menuntaskan pendidikan sekolah dasar sehingga anak tersebut belum selesai sekolahnya ya. Sudah diharuskan untuk bekerja. Mengapa demikian? Faktor apa yang menyebabkan? Ia terserang COVID-19 di tahun 2019. Ya, faktor yang menyebabkan adalah pandemi COVID. Solusi apa yang bisa dilakukan? Ia bekerja sebagai penyemir sembako dan berjualan. Nah, solusi apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama adalah anak tersebut harus menuntaskan pendidikannya ya. Yang kedua, ada peran dari pemerintah di mana pemerintah itu harus memfasilitasi bantuan ya, bantuan beasiswa. Kan sekarang banyak sekali anak-anak yang kurang mampu tapi tetap bisa bersekolah dengan bantuan beasiswa PIP ya. Ada yang mendapatkan PIP di sini? Ada. Ilham dapat ya, ya. Nah, itu bisa digunakan untuk melanjutkan atau meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beri tepuk tangan untuk kelompok merah. Terima kasih. Alhamdulillah ya, untuk kegiatan diskusi kali ini sudah berjalan dengan lancar. Baik kelompok merah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Kemudian selanjutnya yang kelompok biru. Nah, di kelompok biru ini adalah akan bukan menyajikan lagi dalam bentuk presentasi tapi dalam bentuk poster. Kita lihat posternya. Ya. Ayo ke sini. Posternya saja yang ditampilkan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok biru. Gak usah. Yang itunya saja. Yang analisis ininya. Yang analisis videonya mana tadi? Yang ini satu lagi. Nah, yang itu saja. Oke. Ya. Ayo. Ke depan. Lagi, ke depan lagi. Ke depan lagi. Nah, ya. Tunjukkan ini adalah poster yang ditampilkan di kelompok biru. Ya. Kamu coba bisa dari tayangan, bisa dibacakan dari tayangan video dan gambar, coba kamu analisis. Ya, dibaca. Apa yang kamu rasakan setelah melihat video dan gambar tersebut? Merasa sedih atau iba ya, ketika anak yang harusnya bersekolah tapi menggantikan perannya orang tua untuk bekerja. Apa yang terpenuhi? Hak apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut? Bersekolah dan Ya, menuntut ilmu dan bersekolah. Terus selanjutnya, mengapa demikian? Faktor apa yang menyebabkan? faktor apa yang menyebabkan? Pandemi atau COVID? Ya, pandemi atau COVID-19 ya. Solusi apa yang bisa dilakukan? Solusi yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah supaya bisa memberikan bantuan agar anak tersebut bisa bersekolah. Tepuk tangannya mana? Ini adalah hasil poster yang ditampilkan. Satu lagi belum? Oh ya, yang satu lagi bisa diambil. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tekan. Nah, ini adalah poster yang dihasilkan dari kelompok biru. Coba kasih tunjuk posternya. Ya. Hak anak di rumah. Ini hak anak di sekolah. Ya, mendapat nilai di sekolah, hak untuk memperoleh pengajaran dari guru ya. Terus kewajiban anak di rumah mematuhi perintah hak anak di sekolah, mematuhi tata tertib sekolah ya. Belajar ini apa? Kewajiban anak di rumah. Kewajibannya adalah membantu orang tua. Ya, beri tepuk tangan lagi. Ya, selanjutnya bisa duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah
sudah melaksanakan kegiatan diskusi, nggih? Apa itu hak? Siapa yang tahu hak adalah sesuatu yang hak adalah Alin, sesuatu yang kita terima. Kewajiban siapa yang tahu? Kewajiban adalah Kewajiban adalah salah satu hal yang harus kita lakukan. ya salah satu hal yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya hasil diskusinya dikumpulkan. Jadi, sama posternya bisa dikumpulkan. Anak-anak bisa kembali ke posisi semula. Nanti setelah ini kita akan mencoba untuk mereview kegiatan pembelajaran hari ini dan mencoba untuk mengerjakan evaluasi. Ya. Ya, bisa yang betul. Nah, sudah deh. Ya, kita coba akan mereview. Apa hubungan antara hak dan kewajiban? Hubungannya adalah timbal balik ya. Kita akan mendapatkan hak bila mana kewajibannya harus terlebih dahulu dilakukan. Ya. Nah, sekarang pelajaran apa atau kita sudah belajar apa saja hari ini? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban di mana? Di lingkungan sekolah dan keluarga. Ya, di keluarga contohnya apa? Kemudian membantu pekerjaan ibu. Hak anak di dalam keluarga mendapat uang saku. Terus kasih sayang orang tua. Terus kewajiban anak di rumah apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Di rumah apa kewajiban anak di rumah? Bantu ibu sudah. Apalagi? Patuh terhadap orang tua, tidak membantah ya ketika diperintah ya. Kemudian hak anak di sekolah mendapat apa? Mendapatkan ilmu dari siapa? Dari guru. Terus apa lagi? Zahra? Hak anak di sekolah mendapat nilai dari guru. Setelah anak-anak mengerjakan tugas dari guru, layaknya guru kemudian memberikan penghargaan berupa nilai. Nah, untuk materi hari ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada? Alin mau bertanya? Oh tidak, berarti sudah paham semuanya? Sudah, baik kalau sudah paham semuanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Siapkan untuk alat tulisnya, ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Untuk soal ini Bu Guru buat berbeda sesuai dengan kemampuan anak-anak, ya. Ada yang soalnya dikerjakan dalam bentuk pilihan ganda. Untuk pilihan ganda ini untuk Ananda, Ilham, sama Fauzi, ya. Dan ini. Kemudian untuk Rumawi 2 ini untuk Alin, Rumawi 3 Isai, Alin, sama Dava, sama Rajasa. Untuk yang soal Rumawi 2 Isian Sika, Zahra, kemudian dan ya, isinya harus di sini saja, di belakang. Ya, di belakang. Tulis namanya, jangan lupa kerjakan sendiri-sendiri. Ya, namanya jangan. Kamu kan lihat ganda, cukup isi langsung saja.
dan anak-anak bisa